Shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Tidak terasa 1,5 bulan ini negara kita sedang menghadapi wabah yang sangat besar, yaitu virus COVID-19, sehingga memaksakan setiap daripada kita untuk stay at home dan juga membatasi diri kita untuk keluar aktivitas di luar rumah. Kondisi seperti ini mulai membuat banyak orang merasa kosong dalam hati dan pikirannya. Ketika kondisi kosong, tentu mudah sekali hal-hal negatif itu masuk dalam pikiran dan hati kita. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, kita tidak boleh dipengaruhi oleh kondisi seperti ini sehingga membuat hal-hal negatif masuk dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa mempengaruhi kondisi seperti ini. Biarlah hal-hal yang positif boleh mempengaruhi hati dan pikiran kita. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan mengenai hal-hal positif yang kita bisa pengaruhi. Yang pertama adalah pikiran positif. Setiap hari kita disajikan dengan berita-berita baik televisi, sosial media, koran, surat kabar apapun mengenai COVID-19. Berapa jumlah yang terinfeksi, berapa jumlah yang meninggal, sehingga mulai membuat kita merasa khawatir dan ketakutan. Kekhawatiran, ketakutan lama-lama membuat iman percaya kita mulai hilang. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, saya mengajak supaya kita tidak lagi dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Biarlah hal-hal yang positif boleh mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita hanya fokus pada berapa orang yang disembuhkan oleh COVID-19. Percayalah, dalam Paskah dan Jumat Agung ini, darah Yesus sudah bisa menyembuhkan kita semua. Mujizat Yesus lewat darahnya di kayu salib mampu menyembuhkan kita semua. Filipi pasal yang keempat ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya garis bawahi semua yang sedap didengar. Oleh karena itu, dengarkanlah, bacalah sesuatu yang positif yang sedap didengar, karena itu akan mempengaruhi pikiran kita. Yang kedua adalah perkataan yang positif. Hampir setiap hari saya itu ditelepon oleh teman saya, rekan kerja, dan juga kerabat-kerabat yang lain yang mereka mengeluhkan kondisi-kondisi seperti ini. Pekerjaan mereka mengatakan sepi, hancur, bangkrut. Dan juga banyak orang yang mengatakan udah tidak ada harapan. Tapi percayalah anak yang dikasihi dalam Tuhan, perkatakan hal yang positif. Percayalah, tetap mengucap syukur, karena di balik ucapan syukur itu besar kuasanya. Walaupun kondisi seperti sulit ini, kita tahu bahwa kita mampu melewatinya. Masa-masa seperti ini kita mencari Tuhan, mencari hikmat Tuhan, supaya kita bisa survive melewati masa-masa seperti ini. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Oleh sebab itu, ubah perkataan kita yang negatif menjadi positif. Dan saat ini bagi Anda yang sakit, jangan punya pikiran yang negatif bahwa jangan-jangan ini COVID-19. Percayalah bahwa darah Yesus sudah menyembuhkan. Mulai sekarang berhentilah untuk berkata-kata negatif. Ubah perkataan negatif menjadi perkataan yang positif. Yang ketiga adalah perbuatan yang positif. Matius pasal ke-5 ayat ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bahwa untuk menjadi terang dunia itu bukanlah suatu pilihan, tapi itu adalah suatu perintah dari Yesus Kristus sendiri untuk kita menjadi terang. Membatasi diri di rumah dan tidak keluar aktivitas di luar rumah bukan berarti kita tidak menjadi terang lagi. Mulailah hal-hal kecil kita perbuat untuk orang-orang di luar sana. Saatnya kita bisa membagikan kasih Kristus untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mulailah dengan hal-hal yang kecil, membagikan makanan, membagikan sembako, masker, hand sanitizer. Hal-hal yang kecil kita bisa lakukan. Lewat komsel kita bisa melakukan aktivitas itu.
Percayalah kalau kita peduli dengan pekerjaan Tuhan di luar sana, maka Tuhan akan pedulikan pekerjaan kita. 3 hal yang kita pelajari hari ini yaitu pikiran yang positif, perkataan positif, dan perbuatan yang positif. Kiranya dengan pikiran dan perbuatan dan perkataan yang positif ini, kita akan semakin tangguh dan kita akan semakin menang. Tuhan Yesus